Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullahu taala. Sekarang kita sampai pada halaman 106. Halaman 106 masih berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Poin 19 tentang nuzul Isa alaihi salam, tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam sebelum hari kiamat nanti. Kita baca ucapan Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah, "Tsumma al-imanu bi anna Isa ibna Maryam alaihissalam yanzilu minas sama ilal ardi." Kemudian wajib mengimani bahwasanya Nabi Isa ibna Maryam alaihissalam akan turun dari langit ke bumi, fayaksirus salib, akan menghancurkan salib, wa yaqtulul al-khinzira, akan membunuh babi, wa takunu da'watu wahidatan, dan dakwah itu hanya satu. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Sebelum masuk kepada inti ucapan Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah, kita perlu sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Pembahasan ini berkaitan dengan tanda hari kiamat. Demikian pula bab selanjutnya tentang keluarnya Ad-Dajjal. Insyaallah kita akan bahas agak sedikit detail tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, sifat orang yang beriman adalah yu'minuna bil ghaib. Bahkan kata para ulama, Allah menyebutkan sifat pertama orang beriman bertakwa dalam Al-Quran itu yu'minuna bil ghaib, seperti dalam awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah Alkitab, Al-Quran. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Allah sebutkan ciri pertamanya alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman dengan hal-hal yang gaib. Di antaranya hal-hal yang akan datang, di antaranya tanda hari kiamat.
Ini yang harus dipahami. Kemudian orang yang telah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya tasdiqu fima akhbar, membenarkan semua kabar berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang penting hadisnya sahih. Tentang kabar berita wajib kita dengarkan dan kita benarkan. Ini ciri orang yang beriman. Dan yang kita imani bukan kabar berita dalam Al-Quran saja, namun juga dalam Al-Hadis. Sekarang ini kita temui banyak fenomena-fenomena orang-orang yang naudzubillah min dalik, tidak mengimani hadis Rasulullah SAW, entah dengan terang-terangan mengatakan kami tidak beriman kepada hadis Rasulullah SAW, atau sering membuat tantangan, coba sebutkan dalilnya dari Al-Quran, seolah-olah Islam itu hanya dalilnya apa? Al-Quran. Kemudian juga nggak mengimani tafsir para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ada gerakan-gerakan liberal yang ingin untuk merusak akidah kaum muslimin dengan apa? Menghancurkan sumber hukumnya terlebih dahulu. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati. Intinya orang yang telah mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, konsekuensinya membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah SAW. Rasul pernah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bi. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan beriman kepadaku serta beriman dengan yang aku kabarkan, yang aku ajarkan. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'an wa amwalahu. Kalau mereka sudah melakukan hal-hal tersebut, maka terjaga harta dan jiwa mereka. Intinya wajib setiap orang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah SAW. Masuk akal atau nggak masuk akal, wajib mengimaninya. Di antaranya masalah tanda-tanda hari kiamat. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini masih ada kaitan dengan masalah hari kiamatnya. Bahwasanya orang beriman, ini kalau bisa kita katakan muqaddimah yang ketiga ya. Yang pertama, ciri orang bertakwa beriman kepada yang gaib. Yang kedua, konsekuensi orang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, bahwasanya orang beriman meyakini hari kiamat tidak ada yang tahu kapan terjadinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Mereka bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang kapannya hari kiamat. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, jawablah, innama ilmuha inda rabbi. Ilmu tentang hari kiamat, kapan terjadinya, hanya Allah yang tahu. La yujalliha liwaqtiha, Allah enggak mengabarkannya kepada seorang pun kecuali kepada dirinya sendiri. Illa huwa. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula yang Allah tegaskan dalam akhir surat Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat ya. Tahun berapa, bulan berapa, hanya Allah yang maha tahu. Sebagaimana ketika Rasul ditanya oleh malaikat Jibril, fa akhbirni anis-sa'ah. Dalam hadis yang masyhur hadis Jibril, kata Jibril, beritahukan kepadaku tentang kapan datangnya hari kiamat. Rasul menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya aku dan engkau wahai Jibril tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Ini manusia yang termulia, malaikat yang termulia, tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Tahun berapa, tidak ada yang tahu. Maka dusta, sesat kalau ada yang
menentukan, memastikan ataupun meramal tahun berapa hari kiamat. Naudzubillahi min dzalik. Atau seperti yang berapa saat yang lalu viral, umur umat Islam itu hanya 1500 tahun. Sekarang kita sudah tahun 1440 berapa? 3 Hijriah. Berarti tinggal berapa tahun lagi kiamat? Naudzubillahi min dzalik. Ini tidak benar sama sekali. Ini kita mau sebutkan ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang tadi pendapat orang yang mengatakan umur umat Islam itu 1500 tahun atau kurang lebih seperti itulah. Ya, dalam kitab beliau Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif, ini kumpulan hadis-hadis yang lemah atau bahkan yang palsu juga. Beliau menyebutkan beberapa riwayat-riwayat hadis-hadis yang palsu ataupun yang tidak sahih ataupun yang lemah dari berbagai macam pembahasan. Di antaranya pembahasan masalah umur umat Islam. Ini ada pembahasannya. Namun sebelumnya beliau menyampaikan tentang kaidah umum mengetahui ini hadis yang sahih dari Rasul atau tidak sahih dari Rasul. Beliau memberikan sebuah atau beberapa kaidah. Judulnya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa nahnu nunabbihu ala umurin kulliyah. Kita ingin memperingatkan tentang kaidah-kaidah umum yu'rafu biha kaunul hadis maudhu'an. Kaidah-kaidah umum untuk mengetahui apakah hadis itu sahih atau palsu, atau intinya di sini bagaimana kita mengetahui hadis itu palsu. Beliau sebutkan beberapa kaidahnya, di antaranya yang ke-13, kaidah yang ke-13 kata beliau, minha mukhalafatul hadis sharihal Quran. Hadis tersebut yang disampaikan itu jelas-jelas bertentangan dengan nas yang sharih dalam Al-Quran, nas yang terang benderang dalam Al-Quran. Kalau hadis yang sahih nggak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Kalau ada hadis yang jelas-jelas kandungannya, maknanya bertentangan dengan sharihul Quran yang terang benderang dari ayat Al-Quran, maka itulah salah satu ciri hadis yang maudhu, yang palsu. Contoh kata beliau, kahadis miqdari dunia, seperti hadis tentang umur dunia. Artinya apa? Secara umum hadis-hadis tentang ini tidak benar sama sekali. Contoh, ada riwayat annaha sab'atu alafi sana, bahwasanya ada hadis yang mengatakan umur dunia itu 7.000 tahun. Sab'atu alaf wa nahnu fil alfi sabi'ah. Sedangkan kita, itu maksudnya dinisbatkan kepada Rasul, sedangkan kita umat Islam ada pada tahun yang ke-7.000 itu yang terakhir sudah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadza min abyadil kadhib. Hadis ini jelas kedustaannya. Li'annahu law kana sahihan lakana kullu ahadin aliman anna qad baqiya lil qiyamah min waqtina hadza mi'atani wa ada wa khamsuna sana. Maka kata beliau, kalau hadis itu sahih, maka berarti setiap orang tahu kapan datangnya hari kiamat, kapan berakhirnya dunia. Kalau waktu zaman beliau, kan beliau hidup abad ke-8 Hijriah. Kata beliau, kalau begitu usia dunia ini tinggal 252 tahun waktu beliau. Kalau sekarang sudah tinggal beberapa tahun lagi. Siap-siap. Intinya sekali lagi, ini yang berkaitan dengan kiamat al-kubra. Sekali lagi kata beliau, hadis ataupun ucapan siapapun yang memprediksi umur umat Islam, umur dunia, tidak benar sama sekali, karena ini bertabrakan dengan firman Allah. Disampaikan ini ayatnya seperti yang kita baca tadi, surat Al-A'raf, yas'alunaka 'anis-saati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa.
Baik, jadi sekali lagi tidak benar sama sekali kalau ada yang menyatakan umur umat Islam 1500 tahun atau kiamat tinggal beberapa tahun lagi. Ini dusta, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, karena jelas-jelas menabrak ayat Al-Quran yang mengatakan tidak ada yang tahu kapan hari kiamat kecuali Allah. Kita cuma tahu satu saja, kiamat hari Jumat, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Tapi Jumat apa? Kliwon, wage, paing, nggak tahu. Jumat pertama, kedua, ketiga, wallahu a'lam. Intinya sekali lagi harus mendustakan orang-orang yang meramal kapan terjadi hari kiamat dari tahunnya atau bulannya dan seterusnya. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, para ulama membahas tanda hari kiamat itu ada 3 dari segi kemunculannya. Poin yang berapa berarti ini? 4 ya. Tanda hari kiamat dari segi kemunculannya ada 3. Ada yang sudah muncul dan tidak akan muncul lagi. Sudah muncul dan tidak akan kembali lagi. Seperti kematian Rasulullah SAW, diutusnya Rasulullah SAW. Itu juga tanda hari kiamat. Rasul mengatakan, bu'istu wasa'aka hatain. Aku diutus bersamaan dengan hari kiamat seperti ini dekatnya. Jari telunjuk dengan jari apa? Tengah. Dekat sekali. Sebagaimana kata Allah dalam surat Al-Qamar, iqtarabatis saatu wansyaqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Kapan terbelah bulan? Pada zaman apa? Rasul SAW ketika ditantang oleh kaum musyrikin untuk apa? Menunjukkan mukjizat beliau, membelah bulan. Allah belah bulan tersebut. Namun kalau memang wataknya tidak mau beriman, ditunjukkan bukti yang sangat terang benderang pun tidak akan beriman. Seperti yang kita contohkan tadi, ada sekarang ini orang-orang liberal mulai melecehkan, bukan mulai ya, memang begitu kelakuan mereka, melecehkan ayat-ayat Al-Quran ya. Untuk apa? Merendahkan umat Islam. Seperti orang-orang munafiqun, naudzubillah min dzalik. Antum bawakan ayat yang terang benderang ucapan Rasul SAW, memang sudah hatinya tertutup, tidak akan mungkin mereka apa? Beriman. Qatalahumullah. Intinya sekali lagi, diutusnya Rasul merupakan salah satu tanda hari kiamat, sebagaimana kata Rasul sendiri, bu'istu wasa'aka hatain. Demikian pula meninggalnya Rasul. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, u'dud sitan baina yaday sa'ah. Hitunglah, sebutkanlah 6 hal sebelum terjadinya hari kiamat. Yaitu kata beliau diantaranya mauti, kematianku. Ini sudah terjadi, sudah muncul dan tidak akan kembali lagi. Kemudian yang kedua, tanda hari kiamat yang sudah muncul dan terus akan muncul. Contoh, munculnya kemaksiatan. Ini sudah ada di zaman para sahabat Rasulullah SAW. Banyaknya fitnah ini atau munculnya berbagai macam fitnah ini sudah ada di zaman awal kaum muslimin. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, inna baina yaday sa'a fitanan kaqitailil mudlim. Sebelum datang hari kiamat akan muncul berbagai macam bentuk fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Di antara fitnah tersebut perpecahan umat, munculnya kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin. Ini sudah ada di zaman awal-awal kaum muslimin. Muncul kelompok Syiah Rafidhah, kelompok Khawarij, kelompok Qadariyah, kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Dan terus muncul sampai hari kiamat. Seperti yang sudah kita bahas tentang kelompok Khawarij, kelompok teroris. Itu sudah ada di zaman Al-Khalifah Rasyid, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Dan kata Rasul, la yazaluna yakhrujun hatta yakhruja akhirum ad-dajjal.
Senantiasa kelompok Khawarij, kelompok teroris akan muncul, ya, sampai yang terakhir akan muncul bersama Ad-Dajjal, kata Rasulullah SAW. Ini kata Rasul, tanda hari kiamat yang sudah ada, sudah muncul dan terus eksis. Ini semuanya kita ketahui untuk kita waspadai, untuk kita betul-betul semakin meyakini kebenaran sabda Rasulullah SAW. Ini salah satu faedah, kata para ulama, kita membahas masa ini, semakin kita membenarkan apa kata Rasulullah SAW. Semua kata Rasul pasti hak, ya, namun setelah kita melihat betul-betul itu terjadi, semakin menambah keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, tanda hari kiamat yang belum muncul sama sekali. Di antaranya tanda besar hari kiamat, turunnya Isa, munculnya Dajjal. Meskipun dalam artian Dajjal sudah ada, cuma belum Allah keluarkan. Kita wajib meyakini sebagaimana kata Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul. Pernah suatu saat beliau terdampar di sebuah pulau melihat Dajjal, sudah ada, namun belum Allah keluarkan. Insya Allah akan ada pembahasan di kajian yang akan datang insya Allah ta'ala. Namun intinya ini yang belum terjadi. Kemudian kata para ulama, tanda hari kiamat dibagi lagi menjadi dua. Dari segi, kalau tadi dari segi kemunculannya, kalau sekarang dari segi besar kecilnya. Jelas ada dua, tanda kecil hari kiamat dan tanda besar hari kiamat. Apa bedanya tanda kecil dengan tanda besar? Bukan tulisannya yang beda ya. Tanda kecil hari kiamat itu bedanya dengan tanda besar. Yang pertama dari segi kemunculannya. Secara umum tanda kecil hari kiamat itu masih agak jauh dari hari kiamatnya atau hari-hanya hari kiamat secara umum ya. Meskipun nanti akan ada sebagian yang sudah mendekati hari kiamat itu sendiri. Namun secara umum tanda-tanda kecil hari kiamat masih agak jauh dari hari-hanya hari kiamat. Kemudian tanda kecil itu min nau'il mu'tad, artinya masih dirasa biasa-biasa saja, bukan sesuatu yang wah. Ini bedanya. Kalau tanda besar berarti apa? Kemunculannya sudah dekat dengan hari-hari kiamat. Kemudian yang kedua, tanda besar itu termasuk yang wah, yang dahsyat istilahnya, seperti terbitnya matahari dari arah barat, seperti munculnya Dajjal. Nanti akan sekali lagi akan kita bahas pada pertemuan akan datang. Intinya ini yang lebih wah, bagaimana Dajjal bisa membunuh orang dan menghidupkannya lagi biidznillah, dengan seizin dari Allah, untuk menguji manusia. Siapa yang beriman kepada Allah dan siapa yang beriman kepada Dajjal. Turunnya Nabi Isa dari langit, ya, tidak ada kejadian seperti itu. Turunnya apa? Nabi Isa dari langit, kemudian akan memerangi Dajjal. Kejadian yang wah, luar biasa. Ini bedanya apa? Tanda kecil dan tanda besar hari kiamat. Paham? Adapun contoh-contoh tanda kiamat atau tanda-tanda kecil hari kiamat sangat banyak ya. Sebagian sudah kita contohkan tadi, kita sebutkan tadi. Di antaranya juga kata Rasul tentang antaridal amatu rabbatah. Ya, kita mau sebutkan beberapa contoh tanda kecil hari kiamat. Tapi dalam hadis Jibril tadi, ketika Rasul ditanya kapan hari kiamat, Rasul mengatakan yang ditanya dan yang bertanya tidak ada yang tahu. Kemudian Jibril bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha, beritahukanlah tentang tanda-tanda hari kiamat. Lalu Rasul menjawab, antaridal amatu rabbataha, budak perempuan melahirkan tuannya. Ada beberapa penafsiran di situ, di antaranya banyaknya anak-anak yang durhaka, seperti yang kita
saksikan sekarang, naudzubillah min dzalik, anak tega membunuh ibunya hanya naudzubillah min dzalik, perkara yang sepele. Ini sekali lagi untuk kita juga introspeksi diri. Jangan sampai menjadi anak yang durhaka. Kemudian kata Rasul, wa antal hufatal uratal alata ri'asya yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat orang-orang itu dulunya ri'asya, pengembala kambing. Hufat, tidak beralas kaki. Antal hufatal uratal alata ri'asya. Mereka dulu fuqara, miskin luar biasa sudah. Namun sekarang yatatawaluna fil bunyan, menjadi miliarder, berlomba-lomba membangun bangunan tinggi. Ini sekali lagi tanda-tanda hari kiamat. Meskipun harus kita pahami juga, tidak semua tanda hari kiamat itu identik dengan yang negatif, yang tercela, yang haram. Paham ya? Seperti tadi, diutusnya Rasul sesuatu kenikmatan. Kemudian juga tadi, orang yang dulunya miskin menjadi kaya, secara zatnya tidak tercela, kecuali kalau dia menggunakan kekayaannya untuk yang haram, baru tercela. Tapi sekedar statusnya berubah jadi mulai awalnya miskin kemudian jadi kaya, ini kata para ulama bukan sesuatu yang tercela secara zatnya. Orang itu membangun bangunan yang tinggi, secara zatnya tidak apa tercela, kecuali kalau memang apa untuk megah-megahan, untuk kesombongan. Namun kalau untuk memang kebutuhan, lahan sudah sempit, bangunnya sampai lantai 100 misalnya, memang kebutuhan, tidak ada masalah. Jadi sekali lagi jangan apa mengidentikan tanda hari kiamat dengan yang haram. Ini kembali kepada perinciannya nanti. Kemudian kata Rasul juga di tanda hari kiamat, banyaknya orang-orang yang berlomba-lomba bermegah-megahan dengan masjid. Kata Rasul, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan tegak hari kiamat sampai manusia berlomba-lomba bermegah-megahan dengan apa? Masjid. Bukan apa bagaimana memakmurkan masjid dengan tauhid, dengan sunnah yang dipikirkan. Nah, bagaimana masjid itu wah jadikan selfie. Naudzubillah min dzalik. Demikian pula di tanda hari kiamat. Ini yang dahsyat. Kata Rasul, la taqumus hatta talhaqa qabail min ummati bil musyrikin. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kabilah dari umatku mengikuti jejak orang musyrikin. Hatta ta'buda qabail min ummatil awsan, sampai kabilah-kabilah dari umatku menyembah berhala. Ini Rasul memperingatkan kaum muslimin, hati-hati, akan ada orang-orang yang mengaku kaum muslimin namun mengikuti jejak orang musyrikin menyembah berhala. Rasul mengatakan, la tatabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibran wa dir'an bi dir'an hatta law dakhalu jurhadabil la dakhaltum. Sungguh kalian wahai umat Islam akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit. Seandainya mereka masuk ke lubang binatang yang ada di gurun pasir namanya dot, kalian juga akan masuk ke lubang binatang tersebut. Para sahabat bertanya, al Yahud wan Nasara ya Rasulullah, apakah orang-orang sebelum kita yang kita ikuti adalah orang Yahudi dan Nasara ya Rasulullah? Rasul menjawab, faman, siapa lagi kalau kalian tidak mengikuti mereka. Sebagai celaan dari Rasul SAW. Dan ini yang kita lihat, bagaimana kalau ada perayaan orang-orang kafir tersebut, kaum muslimin lata ikut-ikutan, bahkan tadi menantang, mana dalil apa haramnya. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi sungguh benar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasul mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Rasul manusia yang paling toleransi. Bagaimana tidak ketika Fathul Mekah, orang-orang musyrikin, intinya ubun-ubun mereka sudah di tangan Rasul. Kalau Rasul memerintahkan untuk mereka dibunuh karena mereka dahulu menyiksa Rasul, menyiksa para sahabat Rasul. Tapi apa kata Rasul? Idhabu fa antum tulaqa. Pergilah kalian bebas sudah. Padahal mereka apa dulunya naudzubillah min dzalik menyiksa Rasul, bahkan mau membunuh Rasul. Namun Rasul ampuni, Rasul apa maafkan. Luar biasa toleransinya. Rasul hidup berdampingan dengan orang-orang ahlul kitab Yahudi. Namun dalam perayaan hari raya mereka, lakum dinukum waliyadin, ada batasannya. Toleransi itu nggak kebablas. Urusan dunia silakan berbuat baik dengan orang-orang
non muslim orang kafir tersebut. Namun dalam urusan agama, urusan perayaan mereka ada batasannya. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Sekali lagi, Islam Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan dalam segala hal, di antaranya dalam masalah ini. Bukan sebagaimana kelompok Khawarij yang mereka naudzubillah menteror bahkan ngebom waktu perayaan mereka. Namun juga tidak seperti kelompok liberal yang kebablas, ya. Bahkan naudzubillah min dalik, toleransi kepada orang kafir, namun apa? Menghina Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, sekali lagi, Ahlussunnah pertengahan. Intinya sekali lagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan umat beliau akan mengikuti. Ini sebagai bentuk celaan, bukan bentuk menyuruh, naudzubillah min dzalik. Bentuk celaan, akan ada orang-orang dari umat Islam yang mengikuti orang musyrikin, bahkan sampai menyembah berhala-berhala, tuhan-tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrikin atau orang-orang kafirin. Kemudian juga di tanda hari kiamat, kata Rasul, inna baina yaday sa'a an yultamasal ilmu inda ala saghir. Di antara tanda hari kiamat diambilnya ilmu agama dari orang-orang yang bodoh ataupun dari ahli al-bidah. Nah, jelas ucapannya naudzubillah min dzalik, ngawurnya luar biasa. Kok masih apa? Dijadikan ustadz dan panutan dan seterusnya. Ini sekali lagi kata Rasul tanda hari kiamat yang jelek. Inna baina yaday sa'a an yultamasal ilmu inda al-asaghir. Dan masih baik lagi tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya yang sangat dekat dengan hari kiamat, yaitu kemenangan kaum muslimin atas orang Yahudi. Dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang Yahudi. Fayaktulahumul muslimun, kaum muslimin akan membunuh orang-orang Yahudi. Hatta yakhtabil yahudi min waril hajar wasyajar, sampai orang Yahudi bersembunyi di balik bebatuan, di balik pepohonan. Fayaqul hajar wasyajar, pepohonan bebatuan akan berkata, ya Abdullah ya Muslim ta'alau hada yahudi wari uqtulhu. Wahai Muslim, wahai Abdullah, kata para ulama, dari ungkapan ini yang bisa memenangkan peperangan dengan orang Yahudi hanyalah orang Muslim yang hakiki, yang mereka betul-betul bertauhid kepada Allah, istislam lillahi bitauhid, dan Abdullah yang menyembah hanya kepada Allah, yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Itu yang akan mengalahkan orang Yahudi, bukan orang Muslim yang mencampur adukan agama mereka dengan agama orang kafir ataupun yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Yang memenangkan peperangan Abdullah al-Muslim yang hakiki. Kata pepohonan bebatuan, wahai Abdullah, wahai Muslim, di belakangku ada orang Yahudi, uqtulhu, bunuhlah dia, ilal gharqat, kecuali pohon gharqat. Hadis riwayat Bukhari. Ini tanda hari kiamat yang Rasul sampaikan dan wajib untuk kita benarkan. Itu sebagian daripada tanda-tanda kecil hari kiamat. Kemudian tanda besar hari kiamat, dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, innaha lan taqum hatta taraw asra ayat. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kalian melihat 10 tanda besar hari kiamat. Ya. Di antaranya Nabi turunnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal, ada ad-dukhan, adanya asap yang meliputi jagat raya. Kemudian adanya binatang yang bisa berbicara. Kemudian juga akan muncul Ya'juj wa Ma'juj. Ada tadi tulu syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Ada khasun bil maghrib wa bil masyriq, ditenggelamkannya bumi dari barat, dari timur, dan di Jaziratul Arab. Kemudian yang ke-10 ada narun yang keluar dari negeri Yaman, ada api yang besar keluar dari negeri Yaman yang akan menggering manusia ke padang mahsyarnya. Ini 10 tanda hari kiamat, tanda besar hari kiamat yang Rasul sabdakan dan wajib untuk kita benarkan. Namun di dalam pembahasan kita ini disebutkan 2 saja oleh beliau. Yang pertama, nuzul Isa alaihi assalam.
Ya, kita masuk kepada pembahasan di sini. Kata para ulama, dalil tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam itu bukan hanya dalam hadis, meskipun hadisnya mutawatir, tapi ada juga dalam ayat, yaitu dalam surat Zukhruf ayat 57 sampai 61. Kalau antum lihat di mushaf surat Zukhruf ayat 57 sampai 61, ini redaksinya berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Kita baca yang akhir dari ayat itu. Allah berfirman, wa indahu la ilmul lisaati. Sesungguhnya Nabi Isa atau turunnya Nabi Isa itu tanda hari kiamat. Terlebih lagi kalau dalam qiraah bacaan Al-Quran ada bacaan dengan fathah innahu la'alamun. Ini sudah pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Dalam bacaan Al-Quran ada beberapa qiraat, ya, tentunya yang sahihah tentunya. Di antara bacaan innahu, kalau dalam mushaf kita la ilmul lisaati, tapi dalam qiraat yang lain yang sahihah innahu la alamun. Sesungguhnya Nabi Isa itu alamun. Alam itu artinya tanda, alamah. Kemudian kita mau bacakan sebuah riwayat dalam Sahih Bukhari tentang ayat ini dan tentang hadis ini. Langsung double ya pembahasannya, dalil dari ayat dan dari hadis. Dalam Sahih Bukhari, nanti kalau yang punya kitab Sahih Bukhari bisa dilihat dalam kitab Ahaditsi Al-Anbiya. Kalau terjemahnya bab tentang kabar berita yang berkaitan dengan para nabi. Kemudian ada bab atau fasal nuzul Isa ibni Maryam alaihissalam, turunnya Nabi Isa ibni Maryam alaihissalam. Kita baca hadisnya. Ini sebagainya sudah kita baca dari ucapan Imam Ibn Battah, ya. Namun kita lebih baca lengkapnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adla. Bahwasanya hampir-hampir akan turun di tengah kalian Isa ibnu Maryam sebagai hakaman adla, pemimpin yang adil. Fayaksiru as-salib, beliau akan menghancurkan salib-salib. Wa yaqtul khinzira, dan beliau akan membunuh babi. Wa yada'u al-jizyata, dan beliau akan menghapuskan jizyah. Wa yafidul mal hatta la yaqbaluhu ahadun, dan pada waktu itu harta dunia akan melimpah ruah, bahkan tidak ada satu orang pun yang mau menerima sedekah dan seterusnya. Hatta takuna sajdatul wahida khairan dunya wa ma fiha, sampai-sampai satu sujud itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tsumma yaqulu Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu membacakan atau berkata, iqra'u in syi'tum, bacalah firman Allah jika kalian mau, yaitu tadi atau afan ayat setelahnya surat An-Nisa ayat 157 sampai 159. Ini dalil ayat yang kedua setelah tadi surat Zukhruf, kemudian ayat An-Nisa 157 sampai 159. Allah berfirman, wa min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan tidaklah ahlul kitab kecuali akan mengimani Nabi Isa qabla mauti, sebelum meninggalnya. Ini yang dijadikan dalil oleh ulama as-salaf, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Isa itu akan turun dan beliau sekarang belum meninggal dunia. Ya, sebagaimana dalam ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika mentafsirkan ayat ini kalau Ahlus Sunnah meyakini tafsir ulama salaf. Kalau orang liberal nggak mau mengimani. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya ayat tersebut surat An-Nisa, demikian pula dari Zukhruf,
menunjukkan turunnya Nabi Isa pada hari kiamat, dan dalam artian Nabi Isa itu sekarang masih hidup, belum mati. Adapun ayat yang mengatakan inni mutawafika, sesungguhnya aku mewafatkanmu, kata para ulama, kata-kata wafat dalam Al-Quran itu tidak mesti mati artinya, namun bisa juga apa? Tidur. Seperti dalam ayat surat Az-Zumar Allah mengatakan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan jiwa ketika dia tidur, dan Allah mewafatkan ketika kematiannya. Ya, jadi orang yang tidur ini bisa dikatakan apa? Ya, awas jangan tidur. Taib, nanti kebablas ya. Taib, Allah yatawaffal anfus hina mautiha walati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan jiwa ketika matiannya, dan Allah mewafatkan jiwa ketika dia tidur. Jadi Nabi Isa alaihissalam Allah angkat ke langit roh dan jasad beliau. Ini yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri ketika mentafsirkan surat An-Nisa tadi. Kata beliau, ahlul kitab akan mengimani Nabi Isa qabla mautihi, sebelum kematian beliau, ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan beliau. Walakin idza nazala amanu bihi ajma'un. Ketika Nabi Isa turun, maka ahlul kitab pada waktu itu akan mengimani beliau. Ini dalam tafsir Imam At-Tabari. Jadi ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita yakini sekali lagi Nabi Isa alaihissalam Allah angkat ke atas langit, ya. Kemudian Allah akan turunkan karena banyak hikmah di baliknya. Di antaranya kata para ulama untuk membantah orang Yahudi yang mengklaim telah berhasil membunuh Nabi Isa. Padahal Allah mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Ya, kemudian juga sekaligus untuk membantah orang-orang Nasara bahwa Nabi Isa berlepas diri dari ajaran mereka. Di antaranya tadi akan apa? Menghancurkan salib yang mereka sembah. Nabi Isa berlepas diri dari mereka. Mereka menghalalkan babi, sedangkan Nabi Isa tidak, yang membunuh babi tersebut. Dan Nabi Isa turun kata para ulama sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW, tidak membawa ajaran baru. Dan beliau sekali lagi sebagaimana yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, beliau juga mendakwahkan Bani Israel kepada tauhid yang benar. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah kalau tidak salah, Allah berfirman, wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil budullah rabbi wa rabbakum. Nabi Isa alaihissalam berkata, wahai Bani Israel, u'budullah, sembahlah Allah Rabb kalian dan Rabbku. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Barang siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah api neraka. Nah, ini sekali lagi salah satu hikmahnya untuk membantah orang-orang An-Nasara bahwasanya Nabi Isa alaihissalam tidak seperti yang mereka klaim, yang tidak seperti mereka dengung-dengungkan. Di akhir zaman Allah akan turunkan untuk membantah klaim mereka ataupun statement-statement mereka. Nabi Isa sebagaimana para anbiya yang lain mendakwahkan tauhid, beribadahnya kepada Allah semata. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan ba'dal adzan. Kalau mungkin ada pertanyaan silakan ditulis di kertas. Kalau tidak ada jangan dipaksakan ya. Nah, baik, kita lanjutkan sedikit lagi tentang turunnya Nabi Isa alaihi assalam. Disebutkan dalam riwayat yang sahihah seperti yang juga disampaikan nanti sebagian di pembahasan Dajjal, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam akan turun setelah Dajjal merusak di atas muka bumi ini. Ini tidak disebutkan secara berurutan oleh Imam Ibn Battal Al-Bari. Kalau secara asal sesuai dengan nas yang ada, Dajjal yang keluar terlebih dahulu setelah membuat kerusakan di atas muka bumi ini, maka Allah turunkan Nabi Isa alaihi assalam.
Beliau akan diturunkan di Menara Putih di Damaskus, Suriah. Ya, semoga Allah menolong kaum muslimin di sana, dan semoga Allah menghancurkan kelompok Syiah Al-Batiniyah An-Nusairiyah yang berkuasa di sana. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan mengikuti sholat berjamaah, sholat subuh dengan diimami oleh Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi yang merupakan keturunan Ar-Rasul SAW dari Al-Hasan. Namanya sama dengan Nabi Muhammad. Demikian pula dengan ayah beliau Muhammad bin Abdullah. Itu Imam Mahdi versi Ahli Sunnah. Karena di sana banyak Imam Mahdi yang palsu atau yang imitasi atau yang KW. Ya. Syiah Rafidhah punya Imam Mahdi yang masih sembunyi di sirdap di guanya mereka di sana. Ya. Kemudian juga dulu ada fitnah Juhaiman. Ini ya kurang lebih tahun ya sebelum 7 bulan atau mungkin kurang lebih seperti itulah ya, yang muncul di Mekah Al-Mukarramah. Bagaimana mereka mengangkat Imam Mahdi palsunya mereka untuk dibaiat, yang nggak mau baiat diberondong dengan peluru. Ini terorisme yang muncul di zaman itu. Ya kurang lebih mungkin 60 atau 70, saya nggak ingat tahunnya itu. Di kota Mekah, mereka membawa senjata lengkap menghabisi kaum muslimin, perang di dalam kota atau di dalam Masjid Al-Haram. Gara-gara fitnah Imam Mahdi, yaitu Mahdi yang KW. Maka hati-hati kalau ada seruan-seruan Imam Mahdi dan seterusnya. Karena kita juga pernah mendengar yang dikatakan peramal-peramal itu mengatakan Imam Mahdi akan muncul di kota Mekah dan seterusnya. Ini berbahaya kalau nggak diluruskan, karena sudah terjadi bagaimana terorisme dari pembahasan yang keliru. Kalau dalam ucapan-ucapan orang-orang tersebut, mereka membaiat Imam Mahdi palsu mereka kalau nggak mau dihabisi oleh mereka. Itu namanya fitnah Juhaiman pada waktu itu. Ini sekali lagi Imam Mahdi itu ada, cuma sekali lagi harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam masalah tanda hari kiamat, sebagaimana kita sampaikan, Ahlus Sunnah sebagaimana cirinya, kata Imam Al-Auza'i, naduru ma'a sunnah haitsu dar. Kita berputar bersama sunnah, bersama dalil kemana dalil berputar. Tidak boleh mengingkari, namun nggak boleh berlebihan. Seperti pembahasan masalah Imam Mahdi tadi. Sampai ada mengatakan Imam Mahdi akan muncul. Tahu dari mana? Ada yang SMS. Naudzubillah min dzalik. Ini ada kan, sempat viral juga kan. Demikian pula dengan masalah Dajjal. Bahwasanya virus corona ini tentaranya Dajjal. Dari mana? Ada setan yang diruqyah muncul ngaku ini pembuatan Dajjal. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi berlebihan, mengada-ada. Yang sudah ada ditambah-tambahi. Ini kayak buat film biar lebih menarik lagi. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Sekali lagi Ahlus Sunnah pertengahan, tidak mengingkari sebagaimana sebagian orang mengingkari nggak ada turunnya Nabi Isa. Itu tidak benar, ditakwil-takwilkan. Demikian pula Dajjal itu muncul, tidak ada. Yang ada itu simbol kejahatan saja. Naudzubillah min dzalik. Ini mengingkari. Lawannya yang berlebihan, menetapkan munculnya Dajjal tapi ditambah-tambahi. Setiap ada gambar mata satu, ini gambarnya Dajjal matanya 2. Ini sekali lagi luar biasa kebodohan mereka. Rasul mengatakan inna Dajjal a'wa. Dajjal itu maunya 2 mata. Cuma yang satu cacat atau buta total, yang satu masih bisa melihat meskipun cacat. Bukan 1 mata. Cuma kayak yang digembor-gemborkan itu tadi itu. Naudzubillah min dzalik. Mengarang-arang sendiri. Bahkan di Bandung kapan lalu dituduh juga ada masjid Dajjal. Naudzubillah min dzalik. Siapa yang Dajjal kalau begitu? Kalau secara asal Dajjal itu pendusta yang suka ngarang-ngarang berita-berita hoax, terutama tentang masa ini, itulah Dajjal. Dajjal junior ya. Nah, maka sekali lagi harus kita kembalikan pembahasan ini kepada dalil qala Allah wa qala Rasul, dan juga kepada pemahaman para salafus saleh. Ada pertanyaan, apa makna ucapan Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan apabila Allah tidak menurunkan hujjah selain surat Al-Asr maka sudah cukup. Ini sebagaimana dalam
kitab salah satu usul atau usul salasa, lauma anzalallahu hujjatan ala khalqi ila hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah selain surat Al-Asr, maka sudah cukup. Karena secara global surat Al-Asr ini mencakup kebaikan, kebahagiaan, keselamatan di dunia wal akhirah. Yaitu apa? Kalau kita beriman, beramal saleh, berwasiat atau saling berwasiat untuk berpegang dengan kebenaran dan kesabaran. Ini sudah apa? Kiat meraih kebahagiaan di dunia wal akhirah. Secara apa? Global. Ini bukan maksudnya cukup hanya memahami Al-Asr saja, tidak. Cuma ini adalah surat yang sangat komplit untuk kita bisa meraih kebahagiaan dan jauh dari kesengsaraan. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw as-sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang berbahagia di dunia wal akhirah dan menyelamatkan kita di dunia wal akhirah serta menjauhkan kita dari kesengsaraan di dunia wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.